A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itukah yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengannya ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah 109. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan, Allah SWT menegaskan terdapat perbedaan yang jauh di antara kedua kelompok tersebut. Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu. Allah menggunakan hamzah lil inkari takriri. Hamzah digunakan untuk pengingkaran yang bersifat penegasan. Artinya, orang yang mendirikan bangunan agamanya di atas dasar yang kuat dan kokoh, yaitu takwa kepada Allah dan mencari keridhaannya, lebih baik daripada orang-orang yang mendirikan agamanya di atas dasar yang bertentangan dengan itu, yakni kebatilan dan kemunafikan. Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menegaskan bahwa salah satu dari kedua bangunan tersebut bermaksud dengan bangunannya untuk mencapai takwa kepada Allah dan keridhaannya, sedangkan bangunan kedua bermaksud dengan bangunannya untuk melakukan kemaksiatan dan kekufuran. Maka bangunan yang pertama adalah mulia dan wajib dipertahankan, sedangkan yang kedua adalah bangunan yang hina dan wajib dihancurkan. Dalam kitab Al-Jami' Al-Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini memberikan perumpamaan bagi mereka, yakni siapakah yang lebih baik, orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar Islam ataukah orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar syirik dan kemunafikan. Allah menjelaskan bahwa bangunan orang kafir itu seperti bangunan di tepi jurang neraka jahanam yang runtuh bersama penghuninya ke dalamnya. Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah menjelaskan penyebab dan awal mula kondisi umat Islam berada di tepi jurang yang runtuh tersebut. Berbagai gerakan nasionalisme, kata beliau, yang menghancurkan tubuh negara telah berhasil, dan ide nasionalisme muncul di semua bagian negara, di Balkan, di Turki, di negara-negara Arab, Armenia, Kurdistan. Ketika tahun 1914 tiba, negara berada di tepi jurang yang runtuh, lalu terlibat di dalam Perang Dunia Pertama dan keluar dari perang tersebut dalam keadaan kalah, sehingga negara itu pun menjadi runtuh. Dengan demikian, negara Islam pun lenyap dan terwujudlah impian barat yang telah lama mereka idamkan selama berabad-abad, yaitu menghancurkan negara Islam untuk menghapuskan Islam. Berdasarkan penjelasan para ulama ini, maka Quran Surat Taubah 109 menegaskan bahwa hanya bangunan yang didirikan atas dasar Islam sajalah yang akan kokoh dan mulia, baik itu bangunan individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Sebaliknya, bangunan yang didirikan atas dasar kekufuran, baik kapitalisme, sekularisme maupun sosialisme, komunisme, pasti akan hancur karena hakikatnya berada di tepi jurang yang sedang runtuh. Penghuninya pasti terhina, tidak akan pernah merasakan kesejukan, keamanan, kebahagiaan. Inilah neraka dunia yang tengah kita rasakan saat ini. Serba darurat, darurat kemaksiatan, darurat kriminalitas dalam berbagai bentuknya. Hanya orang yang tidak waras saja yang merasakan nyaman berada dalam bangunan sistem kapitalisme demokrasi ini, yang terus memujanya, membelanya dan menjajakannya. Yang pasti jumlah mereka hanya segelintir saja. Bagi kita yang waras dan cerdas, teruslah berjuang dengan sabar dan istiqomah menyelamatkan penghuni bangunan yang barangkali masih tertidur. Yakinlah kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah itu janji Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.